Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku. Langsung aja di sini aku gak mau lama-lama. Aku di sini mau membagiin tips and trick ketika kamu pengen naik gunung dan kamu masih pemula. Ataupun ini bukan cuma pemula aja sih. Ketika kamu naik gunung, ini tips dan trik yang sangat bermanfaat buat kalian. Oke, langsung aja ke tips yang pertama. Yang pertama, ajak temen yang sudah berpengalaman, terutama yang pernah mendaki ke gunung yang mau kalian tuju. Kenapa? Karena dia tahu jalan yang pertama. Terus kemudian yang kedua, dia berpengalaman. Terus kemudian dia juga tahu perkiraan harus berangkat jam berapa. Terus kemudian ngecampnya di mana. Juga berkaitan sama kebutuhan nanti selama di atas. Mungkin kebutuhan sewa, mungkin kebutuhan juga buat logistik dan segala macamnya. Gitu. Oke, kemudian untuk yang kedua, bawa perlengkapan selengkap mungkin dan seminimal mungkin. Kenapa demikian? Karena kita kalau naik gunung itu kita harus bawa perlengkapan yang emang benar-benar lengkap, kayak mungkin buat menghangatkan badan atau buat masak atau buat makan dan segala macamnya gitu. Nah, contoh-contohnya gimana? Kayak kalian harus bawa baju ganti, mungkin minimal 2 atau 3 gitu, cukup, jangan terlalu berlebihan, 2 atau 3 aja cukup. Terus kemudian harus bawa sleeping bag juga, mungkin kalau bawa skincare secukupnya aja, jangan terlalu berlebihan. Oke, lanjut. Yang ketiga, perkirakan waktu naik dan juga turunnya. Jadi kalian naik itu mau tanggal berapa sampai tanggal berapa, itu kalian harus memperkirakan waktu itu. Itu juga kalian harus koordinasi sama teman-teman yang kalian mau ajak naik. Kira-kira kalian butuh waktu selama berapa hari di atas, nanti juga bakal berkaitan sama simaksinya atau pendaftaran untuk naik gunung. Gitu. Kemudian yang keempat, kalian harus membawa logistik dengan mengira-ngira habis seberapa. Karena selama beberapa hari itu kalian nggak mungkin loh kalau naik gunung itu nggak makan sama sekali. Itu nggak mungkin. Jadi kalian harus tetap bawa makanan, dan makanannya itu jangan cuma yang instan aja, tapi harus makanan yang sumber energinya itu tinggi. Kayak mungkin bawa sop-sopan, terus juga bawa nugget, sosis atau segala macamnya kayak gitu. Jadi logistik harus dikira-kira habis seberapa. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, teman-teman wajib bawa sleeping bag, kaos kaki double, sama mantel plastik. Kenapa demikian? Karena di gunung tuh dingin banget guys. Beneran, dingin banget. Di gunung manapun itu pasti kalau malam pasti dingin. Jadi sebisa mungkin teman-teman harus membawa sleeping bag sama kaos kaki double. Nah, kenapa kaos kakinya double? Yang satu buat sepatu, yang satu buat tidur. Karena kalau cuma bawa satu kaos kaki aja, nanti pasti baunya kemana-mana. Oke. Kenapa harus bawa mantel plastik? Karena kalau hujan, teman-teman pasti butuh yang namanya mantel. Nah, mantel plastik itu dipilih karena dia ringan daripada mantel yang biasa buat sepeda motor. Jadi mendingan bawa mantel plastik karena minimalis dan juga ringan untuk dibawa. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah membawa obat-obatan. Teman-teman harus membawa obat-obatan. Yang paling penting untuk dibawa itu yang pertama adalah Promat, 1 Promat, kemudian Hotin Cream untuk menghangatkan badan, kemudian ada Koyok atau Salon Pas, terus juga bawa tolak angin sama obat-obatan pribadi ketika teman-teman punya mungkin riwayat sakit yang pribadi gitu. Oke, yang selanjutnya yang ketujuh, teman-teman harus membawa sumber tenaga instan. Sumber tenaga instan itu gimana? Jadi gini, sumber tenaga instan itu dibutuhkan ketika kita kayak kecapean atau mungkin kurang semangat untuk mendaki. Karena kalau mendaki itu kan karena jauh banget, itu kadang-kadang itu kayak aduh lama banget ya. Awalnya lagi teman-teman yang kita ajak tuh bilangnya gini, ayo tinggal 5 menit lagi. Jadi teman-teman harus membawa sumber tenaga instan. Nah, salah satu sumber dari sumber tenaga instan ini adalah madu saset sama gula merah. Kenapa madu saset sama gula merah dipilih? Karena dia mengandung glukosa yang tinggi. Nah, glukosa ini ketika dia masuk ke tubuh, dia langsung diserap sama tubuh, tak perlu diolah terlalu lama gitu. Jadi dia langsung bisa membangun tenaga kita. Oke, yang selanjutnya nomor 8, jangan makan sambal H-2
dan wajib BAB sebelum naik. Kenapa? Jujur ya guys, aku nggak nyaman kalau BAB di tempat terbuka. Jadi sebisa mungkin teman-teman jangan makan sambal H-2 sama ketika mau naik harus BAB dulu. Oke lanjut, kemudian yang ke-9, teman-teman sebelum berangkat H-1 minggu atau H-2 minggu, teman-teman harus olahraga ringan. Contohnya jogging, stretching atau yang lain-lain. Jadi biar badan teman-teman itu nggak kaget ketika kalian nanti nanjak. Jadi harus olahraga dulu biar nanti badannya sehat, terus nggak kaget ketika nanjak ke badannya. Oke lanjut, kemudian yang ke-10, jaga kesehatan sebelum mendaki. Karena kalau sampai kalian sakit sebelum mendaki, otomatis gagal rencana kalian. Oke lanjut, yang ke-10, kalau rumah kalian jauh, sebaiknya menginap di rumah teman yang dekat dengan pos pendakian atau tidur di base camp hingga pagi. Nah, teman-teman kalau rumahnya jauh, aku saranin mendingan kalian nginep di rumah teman kalian yang rumahnya dekat sama pendakian, atau mungkin nginep di base camp nggak apa-apa, karena setiap gunung itu pasti ada base campnya gitu. Jadi teman-teman bisa nginep di base camp ataupun di rumah teman, karena biar nggak terlalu capek ketika kalian perjalanan dari rumah kalian ke gunungnya itu, nggak terlalu capek, terus ada waktu buat istirahat buat besok pagi untuk nanjak. Nah, aku juga nyaranin ke teman-teman, mendingan kalau nanjak itu pagi aja. Kenapa nggak malam? Ya sebenarnya ada aja sih para pendaki itu yang nanjaknya suka yang malam. Tapi kalau menurutku, aku pribadi dan juga selama pengalamanku ini, aku kalau nanjak ketika malam-malam itu dinginnya malam, dinginnya gunung itu kan kayak gimana ya, dingin banget gitu loh ya. Jadi sebaiknya mendingan nanjak pas pagi aja, apalagi buat para pemula, mendingan nanjak pas pagi aja, terus kemudian sebisa mungkin sampai di atas sebelum malam. Kalau semuanya emang udah malam, sebisa mungkin mendingan cari tempat buat ngecamp, terus kalian ngecamp di situ, daripada kalian memaksakan untuk sampai di pos terakhir tinggal besok pagi summit, tapi kalian kedinginan, malah bisa nanti hipotermia, itu malah gak direkomendasikan ya. Jadi mendingan kalian istirahat di tempat yang bisa buat ngecamp gitu. Kemudian oke, yang selanjutnya nomor 12, kalau capek bilang aja, jangan sok kuat. Ini paling penting banget buat seluruh para pendaki, baik itu pemula, baik itu pendaki pro. Kalau kalian capek, kalau kalian kayak lemes atau apa, itu mendingan kalian bilang ke teman-teman kalian, jangan terlalu memaksakan. Kenapa? Kalau kalian terlalu maksa, yang pertama, satu, kalian mungkin nanti bisa kram. Kalau kalian kram, otomatis satu rombongan dari sana. Itu yang paling sering terjadi. Oke, kalau kalian capek, bilang aja. Kemudian yang kedua, kalau kalian capek, kalau kalian lemes, kalau kalian mulai pusing, itu jangan terlalu memaksakan. Mendingan istirahat dulu sebentar lah, 10 atau 15 menit. Karena kalau kalian tetap memaksakan, itu nanti bisa lebih parah. Temenku kemarin ada yang pusing karena agak memaksa, dia tuh pucet, terus kemudian dia sempat mual-mual, agak muntah. Jadi mendingan kalau lemes, kalau badan lagi kurang nggak kuat gitu, kalau agak nggak kuat, mendingan istirahat dulu, karena teman-teman itu bakal memahami lah, atau memahami sesama kita gitu. Oke lanjut, yang nomor 13, jaga sikap, perkataan, dan jangan sendirian. Itu yang paling penting ketika kalian naik gunung. Kenapa? Karena tidak dapat dipungkiri ya guys, setiap gunung itu pasti punya cerita mistisnya masing-masing. Jadi kita sebagai orang Indonesia yang juga menghargai tradisi, itu kita nggak boleh mengesampingkan tradisi gitu. Mungkin kalau di situ ada orang yang percaya, ya, mungkin ada sesajen atau apa, itu kalian nggak boleh ngacak-ngacak. Terus kemudian kalian nggak boleh kayak nyampar atau apa kayak gitu, nggak boleh. Jadi kalian harus tetap menghormati
tradisi-tradisi di situ. Terus kemudian kalian juga nggak boleh sendirian. Kalau kalian di gunung jangan sampai sendirian. Meskipun kalian mau kencing atau mau buang air besar atau apa, kalian harus minta tolong ke teman kalian. Ayo temenin aku mau buang air sebentar gitu. Jadi jangan sampai kalian sendirian. Gitu. Juga yang kemarin sempat dipesankan sama pihak gunung ya, itu kalian harus jaga sikap sama perkataan, karena kalau kita sikap sama perkataan kita nggak dijaga, itu kemungkinan nanti bisa terjadi hal-hal yang mungkin agak mistis atau semacamnya kayak gitu. Itu sebisa mungkin kalian harus tetap menjaga sikap di perkataan itu. Oke, untuk yang selanjutnya, tips yang terakhir, tips yang nomor 14, untuk kalian yang muslim, meskipun di gunung, kewajiban sholat tetap berlaku. Jadi sebisa mungkin teman-teman harus tetap menjaga sholat kalian ketika kalian di gunung. Nah, caranya gimana? Oke, yang pertama, kalian sebelum naik, kalau kalian nggak punya Kompas, kalian bisa download aplikasi Kompas di HP. Nanti kalian bisa menggunakan Kompas itu, kemudian menunjukkan arah kiblat. Oke, terus kemudian terkait dengan wudhu, teman-teman sebisa mungkin menjaga wudhu dari bawah. Terus kemudian kalau kalian satu rombongan itu ada cowok sama cewek, kalau saranku mendingan kalian pakai sarung tangan. Karena kalau kalian di gunung itu kan pasti ada tanjakan yang terlalu tinggi gitu ya. Nanti kalau ada tanjakan itu kan kalian pasti nolongin yang cewek lah. Nah itu kalian bisa nolong langsung pakai tangan, tapi nggak sentuhan tangan secara langsung gitu. Terus kemudian yang selanjutnya, kalau semuanya kalian udah batal, kalau masih memungkinkan untuk berwudu, pakai air di botol nggak apa-apa. Nah, kalau semuanya air di botol terlalu dingin, itu kalian bisa memanaskan sedikit aja di kompor, itu nggak apa-apa. Itu masih termasuk air yang suci dan mensucikan. Karena air yang dipanaskan itu bukan termasuk air yang musyamas. Air musyamas itu air yang dipanaskan tapi menggunakan sinar matahari. Itu hukumnya makruh untuk digunakan bersuci. Nah, untuk yang air yang dipanaskan menggunakan api, menggunakan kompor, itu nggak apa-apa. Terus juga air yang kalian panaskan ini cukup sedikit aja guys, cukup sedikit. Terus kemudian nanti dimasukkan ke botol yang ada airnya yang mungkin itu agak dingin. Nah, itu kalian campur aja. Ketika nanti udah agak nggak terlalu dingin, agak anget lah, itu bisa kalian gunakan untuk berwudu. Gitu. Namanya kalian udah nggak memungkinkan untuk berwudu, mungkin karena cuaca terlalu dingin atau mungkin karena udah malam, kalian bisa tayamum. Tata caranya tayamum itu langsung ambil di cari tempat yang kering, harus kering ya, harus kering. Cari tempat yang kering, terus kemudian kalian ambil debu, kemudian niat tayamum. Ini kalian bisa cari niatnya kayak gini. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhulillahi ta'ala. Nah, itu kalian ambil debu pertama, kemudian diusapkan ke wajah, kemudian di tempat yang berbeda ambil debu lagi, kemudian diingani ke tangan. Usapkan. Tuh. Terus kemudian kalian bisa sholat. Nah, sebisa mungkin meskipun kalian di gunung, jangan meninggalkan sholat, karena sholat hukumnya wajib. Ini ada satu tips dan trik guys. Kalau kalian mendaki di gunung yang lumayan jauh dari rumah kalian, yang jaraknya lebih dari 83 km dari rumah kalian, itu kalian bisa melakukan sholat jamak dan qashar. Jadi kemudahan untuk melaksanakan ibadah itu tetap ada meskipun kita berada di gunung. Oke, mungkin itu saja tips dan trik dari aku. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.